Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga karena tidak bisa berenang, seorang pria ditemukan tewas di dasar kolam sedalam 3 meter di Kabupaten Klaten. Wabah penyakit mulut dan kuku pada ternak kian meluas. Pemerintah Kabupaten Sragen menutup seluruh aktivitas pasar hewan hingga akhir Januari mendatang. Kabar gembira untuk para petani, pemerintah menaikkan harga pokok penjualan gabah kering petani menjadi Rp6.500. Pemerintah Kabupaten Sragen menutup semua pasar hewan lantaran wabah penyakit mulut dan kuku terus meluas dan meningkat. Terdata ribuan ternak terkena penyakit tersebut, di mana lebih dari 100 ekor sapi mati. Seluruh pasar hewan di Kabupaten Sragen ditutup sementara menyusul meningkat dan meluasnya wabah penyakit kuku dan mulut pada sapi. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Sragen langsung menginformasikan kebijakan tersebut dengan berkeliling ke seluruh pasar. Salah satunya di Pasar Hewan Nglangon di Kecamatan Sragen Kota. Petugas memasang spanduk berisi pengumuman penutupan seluruh aktivitas pasar hewan. Penutupan dimulai hari Kamis kemarin hingga 31 Januari mendatang. Penutupan pasar hewan dilakukan karena penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku pada sapi terus meluas dan meningkat. Selama penutupan pasar, penyemprotan disinfektan dan vaksinasi terhadap sapi sehat terus digencarkan. Mulai tanggal 16 Januari sampai tanggal 31 Januari di periode pertama. Itu dengan harapan agar lalu lintas proses penyebaran penyakit mulut dan kuku di wilayah Sragen khususnya itu lebih terkendali. Selama ini tindakan kita untuk penanganan kasus PMK yang ada di Sragen, itu yang pertama kita desinfeksi. Kita ada bantuan vaksin di periode pertama, itu 450 dosis, jadi untuk sapi-sapi yang betul-betul sehat, itu kita sudah selesai kemarin kita vaksin. Dan ini kita dapat lagi tambahan sekitar 2.000 di periode kedua ini. Pedagang memahami dan menerima kebijakan pemerintah agar mereka tidak merugi terlalu dalam. Selama PMK merebak, aktivitas pasar menurun sehingga penjualan juga anjlok. Jika biasanya ratusan ekor sapi dibawa masuk ke pasar tiap hari, namun sejak PMK datang, jumlah sapi yang dibawa masuk hanya puluhan ekor saja. Merasa ya gimana ya, kalau kita dikatakan rugi memang ya tidak rugi, tapi ini karena kehendak pemerintah untuk memberhentikan penyebaran terindikasi penyakit PMK, memang langkah pemerintah seperti ini. Sapi yang masuk di pasar itu sudah turunnya gratis, Mbak. Hanya 15% yang masuk di pasar. Selain di Nglangon, penutupan serupa juga diberlakukan di Pasar Hewan Sumber Lawang, Gemolong, Tanon, dan Sambirjo. Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan DKP3 Sragen, tercatat ada 1.354 kasus PMK. Dengan kematian ternak sapi sebanyak 122 ekor. Kasus terbanyak ditemukan di Kecamatan Mondokan dengan 240 kasus. Heri Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Sragen. Badan Karantina Indonesia memperketat pengawasan hewan yang masuk ke Jawa Tengah melalui jalur pelabuhan dan bandara. Menyusul kasus PMK terus meluas. Hingga saat ini hampir 4.000 ekor sapi di Jawa Tengah terjangkit penyakit mulut dan kuku. Badan Karantina Indonesia Baratdin terus memperketat pengawasan arus masuk seluruh ternak ke Jawa Tengah, baik melalui jalur pelabuhan maupun jalur udara. Pengawasan ketat menyusul meningkatnya penyakit kuku dan mulut pada hewan. Pengawasan terutama di 5 titik, yakni di Pelabuhan Tanjung Mas, Pelabuhan Kendal, Bandara Ahmad Yani, Satpel Cilacap, dan Bandara Adi Sumarmo. Berdasarkan data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jawa Tengah, terdapat 3.968 ekor baik sapi, domba, dan kambing yang terinfeksi penyakit PMK.
Pengawasan ketat sebagai tindak lanjut instruksi Kementerian Pertanian terkait pengendalian penyebaran PMK. Setiap hewan yang melintas di pelabuhan dan bandara akan diperiksa secara rinci sebelum dipindahkan ke instalasi karantina hewan di Kecamatan Genuk, Semarang untuk dikarantina selama 14 hari. Pasca karantina, hewan-hewan tersebut divaksin dan diberikan sertifikat kesehatan hewan sebagai tanda persetujuan dari Baratin. Lalu lintas ternak untuk hewan, sapi, kambing, dan babi kita lakukan karantina terlebih dahulu. Jadi ada masa karantina selama 14 hari. Tapi masa karantina 14 hari di IKH kami yang ada di Karangroto itu bisa dipercepat kalau dengan adanya hasil laboratorium. Jadi hewan yang akan kita lalu lintaskan diambil sampelnya, kemudian kita uji terhadap PMK. Selain itu juga persyaratan vaksinasi itu juga harus minimal 2 kali vaksinasi. Sebaran penyakit mulut dan kuku paling banyak terjadi di Jawa dan Sulawesi dengan status zona merah penularan PMK, sedangkan Sumatera dan Kalimantan berstatus zona kuning. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang terus memberikan suntikan vaksin terhadap ternak untuk mencegah meluasnya wabah PMK. Saat ini dilaporkan sudah ada 47 ekor sapi yang terjangkit PMK dan 3 diantaranya mati. Vaksinasi terhadap ternak sapi gencar dilakukan Dinas Pertanian Kota Semarang untuk mencegah meluasnya wabah penyakit mulut dan kuku. Pemberian vaksin diantaranya di peternakan Kelurahan Cangkiran dan Kelurahan Jatibarang di Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Sekitar 50 ekor sapi sehat disuntik vaksin. Selain penyuntikan vaksin, petugas juga mengimbau pedagang agar menjaga kebersihan kandang dan rutin menyemprotkan cairan disinfektan. Para pedagang juga untuk sementara dilarang menjual hewan ternak mereka. Dari data Dinas Pertanian Kota Semarang hingga Rabu 16 Januari 2025, ada 47 ekor sapi terjangkit PMK, 3 ekor mati dan 44 ekor masih dalam pengobatan. PMK terbanyak berada di wilayah Kecamatan Banyumanik dengan 34 kasus dan di Kecamatan Mijen dengan 13 kasus. Pagi ini adalah merupakan rangkaian kegiatan kami dalam rangka penanggulangan PMK yang mana mungkin kami sampaikan bahwa sampai dengan saat ini data yang terakhir masuk di Kota Semarang ini yang terkena kasus PMK dari awal itu ada 47. Yang kasus aktifnya itu ada 44 dan yang mati ada 3. Nah ini beberapa hari ini teman-teman sudah mulai melaksanakan vaksin. Tentu saja vaksin ini kan dilakukan untuk sapi-sapi yang sehat. Untuk sapi yang sudah terlanjur terkena kasus dan kondisi sekarang positif PMK ya, ini kami masih dalam taraf pengobatan. Pemerintah Kota Semarang menerima 250 dosis vaksin PMK pada tahun lalu. Pada Januari 2025, dosis vaksin yang diberikan sebanyak 200 dosis. Jumlah ini tidak cukup karena populasi ternak di Kota Semarang mencapai 5.000 ekor. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Ada kabar gembira bagi para petani. Pemerintah menaikkan harga pokok penjualan gabah kering panen petani menjadi Rp6.500 per kilogram. Para pengusaha dan bulog wajib membeli gabah petani sesuai harga yang sudah ditetapkan. Nomor 1 polisi. Mulai 15 Januari 2025, harga pokok penjualan gabah kering hasil panen petani resmi berlaku. Besarannya adalah Rp6.500 per kilogram. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat membuka Munas Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia atau Perpadi di Kota Solo mengatakan, setiap pengusaha dan bulog wajib membeli gabah dari petani sesuai harga yang sudah ditetapkan pemerintah. Perpadi dan Bulog telah menandatangani kesepakatan untuk membeli gabah hasil panen petani sesuai harga yang ditetapkan pemerintah. Bulog akan menolak beras dari pengusaha atau penggilingan padi jika gabah yang dibeli dari petani tidak sesuai harga pemerintah. Oleh karena itu tadi sudah ada MOU antara Perpadi dengan Bulog harus
membeli gabah dari petani 6.500 gabahnya, ya kan? 6.500. Nanti Bulog akan membeli berasnya, ya, sesuai dengan kriteria kekeringannya itu. Tapi paling enggak 12.000, ya paling kurang. Tapi catatan tadi pabrik-pabrik padi harus membeli dengan harga gabah 6.500 mitra, kan, bermitra dengan. Perpadi menyatakan mendukung program swasembada pangan pemerintah, namun mereka membutuhkan dukungan kredit usaha penggilingan padi dari pemerintah. Permudahlah untuk memberikan kredit, kita tidak minta gratis ya, kredit dipermudah dan juga diperluas dan juga bunganya jangan bunga yang komersial yang begitu mahal. Kan kadang-kadang kan properti pun bisa mendapatkan fasilitas seperti itu. Nah sekarang kita prioritasnya swasembada pangan. Kalau swasembada pangan kita mesti bicaranya hulu hilir. Harga pokok penjualan gabah kering petani sebelumnya Rp6.000. Namun melalui keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Bappenas nomor 2/2025 tentang perubahan atas harga pembelian pemerintah dan rafaksi harga gabah dan beras, harga gabah kering dinaikkan Rp500 per kilogram. Heri